Oke, Anda kembali di dua sisi. Waktunya kita pergantian pemain. Ini debatnya makin seru. Substitut Bang Nasir. Betul sekali. Tapi Bang Nasir masih bisa nanti kita pertukaran pemain ya? dengan Prof. Fujiono. Boleh dong, boleh. Masih bisa sorak-sorak kita Bang Nasir. Prof. Fujiono, Ketua Komisi Silakan, Kejaksaan. Prof. Suparji, Kita dengarkan Ahmad. suaranya. Oke, yang ingin ditanyakan adalah tentang akuntabilitas. Karena kan ketika penyadapan ini berkaitan dengan privasi, berkaitan dengan hak asasi. Nah, bagaimana sebetulnya akuntabilitasnya, mekanisme dan pengawasannya, Prof, di kejaksaan ini? Saya mau tanya dulu deh. Ini berarti kan kita tidak mempermasalahkan soal kewenangan lagi kan? Artinya kejaksaan punya kewenangan kan? Karena sebuah lembaga melakukan itu. Jadi yang penting tidak sewenang-wenang, Prof. Yang penting tidak sewenang-wenang. Lah, oke, berarti ini sudah selesai. Artinya kan kejaksaan punya kewenangan. Oke, satu. Terus yang kedua, terkait dengan MOU. MOU itu sesuatu yang menurut saya tidak esensial. Karena namanya MOU itu kan hanya kesepahaman. Kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang Telekomunikasi misalnya, di Undang-Undang Telekomunikasi itu pada dasarnya yang namanya informasi itu kan punyanya operator tuh, dirahasiakan oleh operator. Tapi ada exception di pasal 42 itu. Exceptionnya adalah ketika diminta oleh Jaksa Agung, lembaga penegak hukum, kepala kepolisian, atau diminta oleh penyidik tertentu ya, yang diatur di 13 undang-undang sektoral. Banyak tuh yang mengatur tentang penyadapan itu. Nah, artinya di situ sebenarnya ada atau tidak MOU itu bukan sesuatu yang penting. Artinya kejaksaan sudah punya kewenangan untuk melakukan penyadapan. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah bagaimana cara melakukan penyadapan mekanismenya itu, agar kemudian muncul akuntabilitas. Nah, sebenarnya ini ada sesuatu yang menurut saya ini secara subjektif ya, secara subjektif. Ada banyak dukungan yang masuk ke Komjak terkait dengan penyadapan ini. Tadi sampai banyakkan oleh Pak Bang Saur. Ada juga kritik yang terkait dengan soal hak privasi, melanggar konstitusi segala macam. Itu kita juga sudah sampaikan, kita konfirmasi ke Kejaksaan Agung dan jawabannya memang tadi sudah sampaikan. Tenang, ini adalah konteksnya adalah pro justisia. Satu. Terus yang kedua adalah ini konteksnya adalah selain pro justisia, artinya dimulai sejak penyidikan dan juga mengejar DPO itu. Dan yang ketiga saat ini juga artinya tidak sampai kemudian bahwa Kejaksaan Agung itu yang kita khawatirkan membuat rumah kaca. Jadi yang artinya kita tidak perlu khawatir rumah kaca semua data-data, enggak sampai jauh itu. Begitu penyidikan baru kemudian bisa dilakukan penyadapan. Itu hasil konfirmasi kita dan untuk itu kita dukung itu. Nah, apa jaminnya tidak jadi rumah kaca? Nah, oleh karena itu ini kita balik ke MOU tadi. MOU ini seakan-akan kalau saya secara subjektif itu memberikan dua pesan. Subjektif ya. Pertama adalah pesan ke publik. Pesan ke publik sebenarnya APH didasarkan pada 13 undang-undang sektoral. Bukan hanya kejaksaan, tapi juga ada kepolisian, KPK, intelijen, BNN dan segala macam. Itu bisa melakukan penyadapan. Dan kita tidak pernah tahu kan bagaimana mereka melakukan penyadapan. Berarti gini, Prof. Tanpa MOU pun sebetulnya penyadapan sudah berjalan. Aparat penegak hukum sudah bisa melakukan penyadapan. MOU itu sebetulnya kalau seperti anak-anak teman-teman kita itu orang baru tunangan. Iya, itu baru saling pengertian begitu saja. Baru setelah itu nanti ada akad nikah, perjanjian kan gitu kan. Jadi nggak ada apa-apa sebetulnya MOU ya. Seolah-olah memberikan penyadaran pada publik bahwa HP Anda ini HP kita ini sebenarnya rentan untuk disadap oleh siapa. Jadi cyber aja dulu nih gitu. Ya, ini pesan yang disampaikan oleh kejaksaan nih, bahwa HP kita itu bisa disadap oleh aparat penegak hukum. Maka gunakanlah hati-hati. Bukan hanya kejaksaan saja nih, ya. Sekali lagi, ini pesan pertama. Pesan yang kedua. Jadi riuh nih dengan pesan yang disampaikan. Nah, ini pesan yang kedua nih. Jadi nakut-nakut ini, Prof. Jadi nakut-nakutin orang ini, Prof. Nah, ini pesan yang kedua yang menurut saya jauh lebih penting. Pesan yang kedua adalah untuk menjamin akuntabilitas, untuk menjamin kepercayaan publik, untuk menjamin batasan-batasan aturan main yang jelas. Ada 13 undang-undang sektoral, ada 5 putusan MK. Ya, bahkan dalam putusan MK itu sudah jelas mengatakan bentuk aturan hukum acaranya. Nah, sejak tahun 2010, di-repeat tahun 2016, tahun 2019 kemudian diulang kembali agar ada hukum acaranya. Nah, ini pesan kepada Komisi 3 DPR RI, tolong dong hukum acaranya segera dibikin biar tidak secara sektoral kemudian masing-masing institusi buat pedoman. Seberapa yakin Anda akan penjelasan meskipun tadi subjektif ya Prof Budi ya. Ini akuntabilitasnya akan berjalan dengan baik? Ya, pertama melihat satu gejala itu kan dari 3 hal. Substansi, prosedur dan kewenangan. Niat yang baik harus dengan cara yang baik dan dilakukan oleh yang berwenang dan tidak boleh secara sewenang-wenang. Saya kira harus clear tentang itu.
Nah kedua, kaitan dengan soal MOU, saya kira memang bukan sesuatu yang istimewa ya. Karena pada dasarnya yang utama ini pesannya adalah untuk memburu buronan. Jadi kalau kemudian bisa ditafsirkan pada peringatan pada banyak orang supaya hati-hati menggunakan handphone, saya kira perlu diklarifikasi. Apakah dalam rangka itu? Karena itu kalau yang terjadi justru menakut-nakuti masyarakat. Nah kemudian yang ketiga, soal akuntabilitas, menurut saya memang kalau kita hanya menyandarkan pada MOU, maka belum bisa memberikan prosedur yang clear dan clean kaitannya dengan soal bagaimana menjaga akuntabilitasnya. Karena kalau kita lihat bahwa substansi dari MOU tadi itu kalau masih, ini soal pembuktian. Ya. Jadi mengumpulkan barang bukti dan soal pembuktian itu kemudian dua hal yang berbeda. Kalau mengumpulkan alat bukti, barang bukti yang untuk kemudian alat bukti yang kemudian mendukung, itu tugas penyidik untuk melakukan itu. Tapi apakah kemudian alat bukti itu diakui oleh hakim apa tidak? Di putusan MK tahun 2016, kalau itu unlawful legal evidence, itu bisa hakim mengesampingkan. Iya, karena tidak sesuai dengan hukum ya, kan. Tetapi dalam beberapa hal itu bisa menjadi petunjuk awal ketika membuka kasus. Kayak misalnya di kasus beberapa penyadapan yang dilakukan oleh KPK, termasuk kemudian problem dalam kasus tadi sampaikan Bang Saur soal Google Chrome ini. Ini sudah sekian puluh saksi dipanggil. Tapi belum ada tersangka. Tidak ada tersangka-tersangkanya. Padahal putusan MK 2016 nih, 2019 yang mengatakan bahwa penyadapan itu diperlukan untuk efektivitas, efisiensi penegakan hukum. Tapi tidak bisa segera dilakukan. Kenapa problemnya? Problemnya hukum acaranya belum clear. Jadi jangan kemudian nanti misalnya kejaksaan melakukan ini, menyampaikan ini alat bukti, kemudian disalahkan. Misalnya kejaksaan juga membuat pedoman, dan kita sudah diskusi juga. Pak, untuk aturan main, Pak Jaksa Agung, juga Pak Jamintel, buat dong pedoman, agar kemudian kita melakukan pengawasan. Ini dasarnya bukan MOU. Iya, saya kira harus segera itu. Harus segera dilakukan supaya jelas tentang prosedurnya. Ada peraturan Jaksa Agung tentang bagaimana teknis dari penyadapan, sehingga kemudian masyarakat percaya kan, masyarakat tidak ragu-ragu, masyarakat tidak takut. Kan sebetulnya kan Kejaksaan Agung intinya kalau untuk menegakkan tindak pidana korupsi, oke kan? Oke. Gitu. Dan Jaksa Agung, Kejaksaan luar biasa prestasinya. 11,8 triliun. Iya. Betul. Iya. Itu ini satu lembaga loh nih ya. Satu lembaga. Ya. Dan ini katanya ada 1,2 triliun lagi yang disetor. Ini kan suatu prestasi yang luar biasa. Berarti kan ini tanpa penyadapan sudah melakukan itu. Betul. Artinya apa? Bahwa MOU ini sebetulnya tidak terlalu diperlukan, tetapi yang penting adalah bagaimana peraturan tentang penyadapan. Kalau belum ada undang-undang, mungkin DPR masih sibuk dengan perlu adanya. Kita sudah mendorong itu. Udah dua orang bicara nih. Makanya, ya maksudnya enggak. Cukup 2 orang, nggak perlu 3 orang, nggak perlu 3 orang. Kita kan udah bayar mahal-mahal, dia nggak kerja-kerja. Jadi begini, kita juga harus hati-hati ya ketika bicara soal hukum itu kita menggunakan efektivitas dan efisiensi. Ya kalau soal kita bicara anggaran pendapatan belanja negara, mungkin itu relevan. Tapi dalam penegakan hukum kita harus hati-hati menggunakan kata-kata efektif dan efisiensi ya, itu. Makanya batasannya aturan main. Penegakan hukum itu menyangkut dengan hak asasi manusia. Betul. Makanya batasannya aturan main. Akuntabilitas itu dibutuhkan. Siapa yang bisa memastikan bahwa dalam proses penegakan hukum itu tidak ada godaan? Iya, ya. Itu putusan karena MK. Itu jadi efisien itu adalah MK, ya kan? bukan kita yang ngomong. Oleh sebab itu putusan MK. Oleh sebab itu menurut saya ya bahwa bagaimana akuntabilitas itu dibutuhkan agar kemudian tidak views. Nah, oleh karena itu memang harus dibutuhkan, meskipun memang undang-undangnya misalnya belum ada, tapi memang harus ada keterbukaan ya dari institusi penegak hukum, agar kemudian apa yang dilakukan itu memang tidak sewenang-wenang. Saya tanya kepada Pak Nasir, boleh, ini misalnya nih, kalau kemudian kejaksaan membuat pedoman nih ya, ya itu kira-kira diperbolehkan nggak? Padahal Pak Nasir berkali-kali bilang soal pasal 30C. Ya. 30C huruf I ya. Ya. Oke. Iya, pedoman itu kan internal ya. Iya. Internal kejaksaan. Artinya diperbolehkan apa tidak? Ya tentu saja dibolehkan. Nah, sudah selesai. Kalau tapi tentu saja kita kan ya selain DPR kan ada rakyat di luar gedung DPR yang juga diharapkan bisa memberikan akses ya kepada masyarakat terkait penegakan hukum itu. Meskipun memang penegakan hukum seperti yang saya sering katakan itu adalah kegiatan yang tidak semua orang bisa mengakses itu. Nah karena itu dibutuhkan akuntabilitas dan integritas. Saya sepakat. Jadi gini,
dalam konteks kan ada dua hal ya dalam penegakan hukum itu, dan dalam perkembangan kekinian itu crime control model itu sudah lewat. Harus kemudian ada penghormatan due process of law, due process model nih sekarang. Harus begitu. Jadi harus ada penghormatan, pelindungan terhadap hak asasi manusia dan segala macam. Nah, inilah kemudian yang dibilang MK harus ada hukum acaranya. Nah, hukum acaranya itu amanah MK itu adalah diatur tidak, bahkan di pasal 31 yang ayat 4 itu kan di tahun 2010 itu dianulir. Karena itu mengamanatkan pembentukan hukum acara itu dalam bentuk PP. Tidak boleh setingkat PP, khusus, kan? Harus kemudian undang-undang. Makanya saya tanya kemudian, apakah boleh kemudian pedoman itu lebih jauh di bawah, dibuat sama di bawah internal, PP, yaitu internal. Nah, kalau kemudian boleh, ya, kita sudah diskusi dengan Pak Jaksa Agung dan juga Jamintel. Segera dalam waktu 1-2 minggu mungkin pedoman itu juga akan dibuat gitu. Dan putusan MK itu sudah memberikan guidance yang jelas tentang apa yang harus perlu diatur, tentang objeknya, kemenangannya, dalam putusan dan sebagainya. Ya, adreset putusan MK itu clear. Harusnya kemudian yang dibuat ketika kemudian itu pedoman itu tidak akan. Pertanyaannya Prof, kenapa harus dengan MOU dulu? Kenapa tidak langsung peraturan? Ikutin tata aturannya gitu ya, tertibnya ya. Oke, nanti dijawab.